Halo guys, selamat datang di channel Kilau Bahasa. Saya Dalton Gelopova dari kelompok 4. Kali ini kita akan membahas mengenai video teks laporan hasil observasi. Sebelum kita ke materi, perkenalkan nih teman-teman aku yang bakal bantuin aku menjelaskan video kali ini. Tetap sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan. Saya dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan saya Nabila Dwi Dimas Putri dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Tafariji dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvia Fiatunisa dari kelompok 4. Nah, tadi kan kita sudah perkenalan nih. Langsung aja yuk kita cus ke video materinya. Simak sampai habis ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teks laporan hasil observasi, teman-teman harus tahu dulu nih, apa pengertian dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu kemudian ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Jadi, dengan kata lain, teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek, situasi, setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Tadi kan kita sudah bahas tentang pengertian ini teman-teman. Yang namanya teks laporan pasti ada fungsi dan tujuan tersendiri. Kenapa teks tersebut dibuat? Dan tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Lalu, bagaimana sih cara membuat teks laporan hasil observasi itu? Yuk ketahui terlebih dahulu apa saja kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur dari teks laporan hasil observasi terdiri dari judul, klasifikasi umum, deskripsi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu judul, berisi judul dari laporan yang ingin kamu susun. Yang kedua yaitu klasifikasi umum, berisi gambaran umum mengenai objek yang sedang diamati. Yang ketiga, deskripsi, berisi penjelasan manfaat dari objek yang diamati disertai dengan hasil pengamatannya. Akhir yaitu penutup atau kesimpulan, berisi kesimpulan dari laporan yang kamu buat. Untuk membuat teks laporan hasil observasi, pertama kita harus tahu dulu nih kaidah kebahasaan teksnya. Tentunya kaidah kebahasaan inilah yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks-teks yang lainnya. Ada apa aja sih? Pertama, menggunakan kalimat definisi. Pada teks laporan hasil observasi, kita sering menggunakan kalimat definisi. Biasanya ditandai dengan kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Contoh, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Di contoh soal, kita perhatikan ada kata ditebalkan. Itu adalah salah satu unsur kaidah kebahasaan LHO. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Yang terdapat di contoh soal yaitu kata adalah. Kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kemudian kita juga menggunakan konjungsi atau kata hubung ya teman-teman. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Contoh, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Di contoh soal, kita perhatikan ada kata yang ditebalkan. Itu adalah salah dua unsur kaidah kebahasaan LHO yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang terdapat di contoh soal yaitu kata atau, yang, serta. Ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan, atau biasanya disebut kalimat tunggal. Contohnya, setelah dingin, kembali peras-peras daun kemangi. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur
setelah wajah dicuci bersih. Di contoh soal, kita perhatikan ada kata yang ditebalkan. Itu adalah salah 3 unsur kaidah kebahasaan LHO yang ketiga, yaitu menggunakan kalimat simplex. Yang terdapat di contoh soal kalimat simplex yaitu kata peras-peras, dan yang terdapat di contoh soal kalimat kompleks yaitu kata digunakan dan dicuci. Keempat, menggunakan sinonim dan antonim. Selain itu, pada teks laporan hasil observasi juga menggunakan sinonim atau antonim. Contoh antonim, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Contoh sinonim, kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berpengaruh pada kesehatan, seperti vitamin A, B, dan C yang memberikan manfaat bagi tubuh. Di contoh soal kita perhatikan ada kata yang ditebalkan. Itu adalah salah 4 unsur kaidah kebahasaan LHO yang keempat, yaitu menggunakan kalimat sinonim. Yang terdapat di contoh soal antonim yaitu kata sebelum dan setelah. Dan yang terdapat di contoh soal sinonim yaitu kata berguna dan manfaat. Kelima, menggunakan data. Data yang ada umumnya berupa angka, pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Contohnya, bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Di contoh soal kita perhatikan ada kata yang ditebalkan. Itu adalah salah 5 unsur kaidah kebahasaan LHO yang kelima, yaitu menggunakan data. Dan terdapat di contoh soal yaitu satuan berat dan satuan metrik volume, yaitu 100 gram dan 200 mili. Bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi yang benar dan menarik? Yuk perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Sebelum melakukan kegiatan observasi, kamu perlu menentukan terlebih dahulu tema objek yang ingin kamu teliti. Misalnya, seputar makanan, minuman, tumbuhan, hewan, maupun proses terjadinya fenomena alam. Kedua, tentukan tujuan observasi. Setelah menentukan tema kegiatan observasi, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Ketiga, melakukan proses observasi. Kemudian, proses observasi atau penelitian pun dilakukan. Pastikan kamu melakukannya dengan teliti dan hati-hati ya, supaya hasilnya diperoleh sesuai dengan prediksi dan akurat. Keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, diprediksikan, dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan agar kita tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat. Keenam, mulai memprediksikan unsur-unsur, dijelaskan sesuai aspek, dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah bahasanya kalimat definisi. Ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data dan yang didapatkan dari hasil observasi. Bisa berupa gambar atau data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa menggunakan kaidah kalimat simplex dan kompleks, konjungsi, sinonim, dan antonim. Kedelapan, menyimpulkan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan penjelasan tadi? Semoga video kali ini membuat teman-teman lebih paham mengenai apa itu teks LHO. Sebelum kita tutup presentasi kita kali ini, saya ada satu pantun nih untuk teman-teman. Jalan-jalan keliling kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.